Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo, saya Sita. Saya sebagai host kali ini di acara perdana dalam acara Bintang Kencana. Bincang-bincang tentang program Bangga Kencana. Segalanya sebelum melangkah hidup berencana, hidup keren, hidup berencana, hidup keren. Baik sahabat Bintang Kencana, sebelum kita melaju ke langkah selanjutnya, alangkah baiknya sahabat Bintang Kencana like, komen, dan subscribe di bawah ini ya, di channel ini, biar kita lebih bisa berinteraksi dan memberikan informasi yang terbaru atau saran serta kritik dan saran terkait program Bintang Kencana. Ya, untuk selanjutnya jangan berlama-lama, kita langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir pada kali ini, yang sudah hadir di samping saya. Om Swastiastu Ibu, Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Oke, Ibu silahkan, biar tidak lama-lama kita langsung saja memperkenalkan diri kepada sahabat Bintang Kencana. Siapa Ibu, siapa Bapak, silahkan langsung saja Ibu memperkenalkan diri. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Nimadi Murjani, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Sangat senang sekali bisa hadir dalam obrolan kali ini. Semua Ibu sudah memperkenalkan diri. Silakan Bapak yang hadir sekarang bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Bintang Kencana biar lebih mengenal gitu ya. Om Swastiastu, Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Imade Wereda Permana. Saya sering dipanggil Pak Yuda. Kebetulan saya selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Tabanan, dan juga baru kemarin menjadi ketua DPC IPKB cabang Tabanan. Inggih semua Ibu Kadis nggih, Ibu nggih, izin Rahayu, Ibu. nggih. Ya, dengan Pak Yuda nggih, terima kasih sudah hadir dan sudah sangat meluangkan waktu di rutinitas yang padat ya di acara kali ini di Bintang Kencana. Jadinya sebelum kita masuk ke topik yang akan nanti kita bahas ya, yang memberikan kita informasi kepada masyarakat luas, mungkin Ibu di sini sebagai kepala dinas gitu ya, Bu. Ibu yang menggagas pertama kali acara podcast kali ini yang membahas terkait program Bangga Kencana gitu ya, Bung Ye. Ya, tapi di dalam program inovasi ini akan ada membahas terkait program inovasi khususnya ada di Dinas PPKB Tabanan begitu ya Bu ya. Ya, apa salah satunya ya Ibu ya yang mungkin bisa Ibu memberikan informasi kepada masyarakat Tabanan, kepada sahabat Bintang Kencana, inovasi apa sih yang sekarang yang lagi booming gitu ya di dinas Ibu yang Ibu pimpin sekarang. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan dalam remuk kita hari ini adalah suatu program inovasi kita, itu adalah Semare Ratih, yang mana program keluarga berencana ini yang menggabungkan sebenarnya pembangunan keluarga dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan masyarakat Bali pada dasarnya, di mana peran serta di PPKB dalam program ini adalah terutama dalam tim pendampingan, di dalamnya memberikan edukasi kepada Catin, yaitu calon pengantin, dengan kolaborasi dengan program Bangga Kencana Provinsi Bali, yang mana program ini adalah merupakan misi Bapak Bupati Tabanan, yaitu dalam tertuang di dalam misi untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam berperilaku. Demikian secara detailnya nanti juga akan dijelaskan oleh tim teknis kami yang langsung mendampingi di lapangan.
Iya, inggih. Semua Ibu sudah sangat menjelaskan secara singkat dulu ya, sahabat Bintang Kencana, apa sih itu program Semara Rakti. Tapi mungkin banyak sekarang yang di Tabanan itu sudah menjalankan program itu ya Bu ya, Betul. program Semara Rakti. Tapi mungkin biar lebih paham gitu ya, lebih paham masyarakat Tabanan, sahabat Bintang Kencana, sejak kapan sebenarnya ini program Semara Rakti ini Bu? Jadi ya mungkin bisa dibilang sejarahnya begitu ya. Program Semara Ratih ini adalah program yang sudah digagas dan di-launching dari tahun 2021, yang mana piarnya di masyarakat, yang langsung tim turun digagas oleh Bapak Bupati Tabanan untuk mengedukasi daripada program pemerintah ini. Berarti sudah cukup lama ya Bu Cukup ya? lama, kurang lebih sudah hampir 5 tahun Oke. berjalan. Ya, jadi kalau misalnya dilihat dari tahun 2021 nih seperti apa sih awalnya, awal mulanya itu seperti apa? Mungkin bisa Ibu atau Pak Yuda yang bisa Silakan, nanti Pak Yuda. menambahkan, bisa ya. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Mbak Sita. Betul. Sebenarnya program Semara Rakti memang digagas di tahun 2021. Cuman sebelum kita mulai ke program Semara Rakti, kita masuk dulu ke stuntingnya itu sendiri, yang dimana terdapat di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021. Oh, Itu awal mulanya. Oh, berarti ini ada kaitannya tentang stunting ya? Ya Ibu, betul, Ya, sangat-sangat. Iya. Lanjut bagaimana Pak? Jadi di mana di Perpres itu ada poin-poin yang ada di dalam Perpres itu. Yang pertama terkait bagaimana pencegahan stunting melalui program TPPS. Ada di situ TPPS, yaitu TPPS itu apa Pak? Tim Percepatan Penurunan Stunting. Seperti iya, itu. iya. Di mana di TPPS itu koordinasi dari pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan daerah. Nah, itulah cikal bakal munculnya namanya kader TPK. Ya, di mana kader TPK itu namanya tim pendamping keluarga, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kadis kita, seperti itu. Nah, selain itu juga poin pentingnya yaitu bagaimana mencegah yang namanya stunting itu sebagai awal, dan juga sasaran. Siapa saja yang menjadi sasaran dari stunting itu sendiri? Yang menjadi sasaran itu yaitu remaja, calon pengantin, baduta, balita, ibu hamil, dan ibu pasca persalinan, seperti itu. Dan terakhir, apa sih sebenarnya stunting itu? Nah, secara pengertian, stunting itulah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh balita, di mana balita itu kekurangan gizi kronis pada masa kehamilan, sehingga menyebabkan balita itu pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan umur. Seperti itu. Betul. Seperti itu kira-kira, Gesita. Ya. Berarti dari tahun 2021 yang sudah ada memang aturan presiden begitu ya? Iya, Ada betul, Perpres. Perpresnya tahun 2021. Jadi untuk pencegahan stunting gitu ya. Berarti dari awal itu berarti kita bisa melogikakan alur berpikirnya itu yang Iya. pertama Ya, itu betul. memang dia udah ada peraturan presiden tahun 2021 yang melakukan percepatan penurunan stunting. Nah, lalu di mana nih masuknya ada Semara Rakti ini di bagian mananya? Gitu. Oke, saya lanjutkan ya, Ya, Gesita ya, ya. ya. Nah, di mana setelah ada Perpres itu, maka adalah Perbub. Dibuatkan Perbub, yaitu Perbub nomor 52 tahun 2021. Terus habis itu nanti digabung lagi, diperbarui lagi dengan Perbub nomor 18 tahun 2024. Nah, itu terkait dengan program Semara Rakti. Ya. Nah, disitulah masuk. Seperti itu. Ya. Berarti memang kalau yang stunting itu memang ada di Dinas KB ya Bu ya? Iya. Di PPKB ya Bu? Iya. ya? Dan itu ada tim. Ada tim, tidak hanya dilakukan oleh DPPKB, kita kolaborasi dengan UPD terkait. Begitu. Tapi kalau memang dari awalnya dari peraturan presiden percepatan penurunan stunting itu memang leading sektornya itu di Dinas KB begitu ya? Iya, leading Oke. sektornya Iya. di Dinas Berarti sebagai setelah- koordinator. Sebagai Sebagai koordinator, iya. Oke. Berarti setelah itu adalah inovasi yang sudah ada di Tegal Mengkep ya, langsung dibuatlah inovasi secara Kabupaten Tabanan Iya, begitu. Betul. Seperti apa sih itu teknisnya itu, Bu? Dan Pak ya? Secara Iya, oke. secara teknis pelaksanaan Ya, program itu. Semara Rakti itu ada yang namanya pendampingan.
Nah, sebelum pendampingan ada yang namanya cek kesehatan guys kita. Jadi Catin itu kita arahkan untuk melakukan pengecekan kesehatan. Ada Ya, mekanismenya. ada mekanismenya. Ada Berarti ini kesehatan. Semerarati ini sasarannya adalah calon Calon pengantin. Ya. Dan Secara- remaja-remaja yang ada di Kabupaten Tabanan yang memang berkeinginan. Oh, gitu ya Bung Yenggi. Jadi dari dari cek kesehatan itu kan ada timnya. Kita punya tim, ada tim TPK itu kan ada nakesnya di situ. Ada. Nah, ada dua cara dalam melakukan cek kesehatan. Yang pertama kita arahkan Catin itu untuk menuju ke puskesmas terdekat, atau ada nih desa-desa yang langsung membawa alat cek kesehatannya sendiri langsung di tempat dilakukan Ya. pengecekan kesehatan. Nah, sudah bang itu cek kesehatan itu ada yang namanya cek HB, tinggi badan, berat badan, dan lila seperti itu guys itu. Lila itu apa Pak? Lingkar lengan atas. Oh, seperti lingkar itu. lengan atas. Ya, setelah dilakukan pengecekan kesehatan, maka ada tim nih yang turun. Nah, di mana tim itu kolaborasi dari lintas sektor, di mana ada tim TPK masuk di situ, ada dari adat, ada dari Babinsa, Babin Kantipmas, dan juga ada dari desa, yaitu dari adat seperti itu. Nah, setelah tim itu turun akan memberikan suatu edukasi, pemahaman, baik itu terkait dengan bagaimana penyiapan berkeluarga, penyiapan itu bagaimana terkait dengan kesehatan, bagaimana terkait dengan dari KB-nya terkait dengan persiapan keluarga seperti itu, dan juga bagaimana dari adat itu terkait dengan bagaimana adat istiadat setelah mereka menikah, bagaimana keadaan di adat seperti itu, iya, jadi lengkap di sana. Di tim Semerarati. Nah, setelah dilakukan edukasi konseling seperti itu, baru diberikan sebuah bonus. Nah, bonusnya ada ya. Jadi kita tidak hanya itu program Semerarati itu tidak hanya edukasinya saja, tapi ada bonusnya. Nah, bonusnya adalah diserahkannya gitu ya, baik itu oleh dari bupati atau jajarannya sampai ke bawah di desa, itu akte perkawinan, KK, dan KTP yang disebut dengan administrasi kependudukan. Nah, seperti itu. Nah, Itu bonus. Itu bonusnya. Geng. Seperti itu. Tapi secara lengkap itu ada lagi satu Kak Sita, Ya. yaitu ada namanya penanaman pohon. Itu sebagai simbolisasi dari program Semerarati itu sendiri. Nah, di mana pohon yang dipakai adalah pohon yang berumur panjang. Nah, khususnya kalau kita tahu ya, pohon yang berumur panjang itu biasanya adalah pohon kelapa. Nah, itu sebagai simbolisasi bagaimana nanti pohon yang ditanam itu akan menjadi perenungan buat calon pengantin. Seandainya nih namanya kita menikah ya, pasti ada riak-riak sedikit kan seperti itu. Nah, itu sebagai bahan perenungan bahwa oh itu loh pohon yang kita tanam dengan cinta kasih seperti itu. Nah, itu sebagai simbolisasi lengkap dari program Semerarati. Itu juga kita. Oke. Berarti yang teman saya ada di Tabanan itu yang kemarin nikah itu dia dapat langsung KK, KTP yang ada foto bersama-samanya iya, itu. iya. Berarti Ada- program Semerarati berarti Iya, dia ikut iya. ya? Itu Itu. bonusnya. Bonus yang dia Iya, dapatkan. iya. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat dari alur berpikirnya itu di awal itu memang sudah ada perpres, lalu koordinatornya ke dinasnya ibu Ibu, kan seperti ya. itu ya. Lalu ada kader TPK yang tim pendamping keluarga begitu Iya, ya? ada iya. Itu tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan. Di 10 kecamatan di 133 Berarti desa. semua Iya. ada Bu ya? Iya. Semua ada. Di Iya, iya, iya. 133 desa ada tim. TPK itu ada kan namanya tim TPK. Berarti kalau tim itu kan berbanyak begitu ya. Iya, Jadi betul. ada berapa? Kalau tim TPK itu dalam Ya, jadi tim satu atau kelompok, bagaimana? satu tim itu ada 3 orang, Kak Sita. Ada 3 orang, yaitu yang pertama ada dari unsur nakes. Nakes, yang kedua ada unsur dari PKK, yang ketiga ada unsur dari kader KB namanya, seperti itu. Tapi mereka punya tugas dan perannya masing-masing, walaupun dalam satu tim seperti itu. Nah, contoh nih, tugasnya adalah kalau TPK itu adalah tugasnya memberikan edukasi, habis itu tugasnya memberikan akses pelayanan, habis itu rujukan seperti itu, dan surveillance yang kunjungan ke rumah-rumah seperti itu. Terus perannya di masing-masing kader itu ada perannya.
di mana nakes yaitu perannya memberikan pelayanan, yaitu habis itu merujuk seperti itu. Terus yang kader PKK itu terkait dengan PHBS-nya, bagaimana PHBS memberikan sosialisasi terkait dengan PHBS, perilaku hidup sehat. Nah, dan juga dari kader KB itu pencatatannya. Nah, itu paling penting guys kita, pencatatannya melalui aplikasi, namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Nah, itu sebagai yang sedang booming ya di BKKBN seperti itu. Jadi aplikasi, memang BKKBN banyak aplikasi kan seperti itu. Jadi aplikasi itu wajib juga kita sosialisasikan. Jadi siap nikah, siap hamil, dan melahirkan bayi sehat. Ya, betul. Menjadi generasi emas Indonesia. Oke, berarti kalau memang sudah ada kader TPK yang melakukan pendampingan, ini bagaimana sistemnya dia ini? Apakah semua desa itu yang melakukan program ini, atau si calon pengantin itu wajib, atau bagaimana, Ibu dan Bapak ya? Jadi ya kalau misalnya ada nih di wilayah saya ada yang mau nikah gitu, jadi apakah dia wajib dia melapor, ataukah bagaimana, sudah ada ikatan seperti itu dia harus wajib, ataukah memang dia mau nggak mau, kalau saya nggak pengen ya nggak usah, apa seperti itu, ada gimana? Ya, baik guys Cita. Sebenarnya di situ kan sudah ada perbuk. Nah, sudah ada perbuk itu kan sudah ada dasar yang menghimbau untuk masyarakat untuk mengikuti program Semerati kan seperti itu. Cuman memang dalam perjalanan dari awal gitu kan, tidak namanya program tidak bisa serta merta langsung nyetel kan gitu. Cuman dari kami dengan adanya edukasi dan juga pendampingan dari kader TPK itu sekarang hampir semua desa sudah berjalan program Semerati, sehingga jadi di mana calon pengantin itu dia langsung melapor. Nah, melapornya baik itu di adat, baik itu juga di dinas, ya, di kawilnya seperti itu, di mana kebanyakan ya rata-rata kawil kita itu juga sebagai kader KB di TPK, sehingga memudahkan komunikasi itu, sehingga dengan adanya perbuk dan juga sudah teredukasi, mereka sudah akan melapor. Begitu dia tahu akan menikah, mereka akan melapor kepada ke kawil dan juga sebagai kader TPK ke desa, sehingga nanti pendampingannya bisa dilakukan di desa, bisa dilakukan di rumahnya. Jadi timnya akan datang seperti itu, guys kita. Oh iya, bagus sekali, udah komplit ya berarti ya. Iya, mungkin sedikit Ibu dapat tambahkan ya. Karena begini, karena ada perbub yang memayungi kita untuk program ini. Jadi secara otomatis kader kita di bawah, khususnya yang ada di desa, di kecamatan itu sudah sosialisasi. Sudah sosialisasi terkait dengan program ini, sehingga gayung disambut. Jadi begitu pasangan itu akan melangsungkan atau mempersiapkan mereka untuk menjadi cadin, otomatis mereka sudah tahu, sudah paham kemana arus dan bagaimana mekanisme. Itu kita sudah sosialisasikan awal oleh kader-kader kita yang tersebar di 10 kecamatan di semua desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Kalau yang untuk cek kesehatan itu apakah perlu bisa, misalnya kan biasa tuh kalau siapa tahu ada yang MBA kan gitu ya. Iya, betul, ya. betul. Jadinya kalau misalnya kayak MBA, ataukah mungkin dia malu-malu nggak bilang sama orang tua, terus apa bisa dia di 1 bulan, 2 bulan mau menikah dia baru melapor, ataukah ada syarat berapa bulan biasanya sebenarnya untuk itu nggak ada gitu aturan. ya? Jadi kalau dari teori laporan itu biasanya dilakukan 3 bulan sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan. Cuman secara teknis di lapangan kadang-kadang ya, namanya kita orang Bali ya, masih kita harus bisa mengubah pemikiran mindset gitu ya, masyarakat kita untuk bisa melapor di 3 bulan, tapi kadang-kadang baru diketahui itu kadang 1 bulan, betul. Berapa 2 minggu gitu ya, 3 minggu gitu ya, seperti itu. Tapi tetap pelaksanaan kegiatan atau program Semerati itu bisa berjalan selama bisa melakukan cek kesehatan kan seperti itu, terus langkah-langkahnya itu dilaksanakan seperti itu gitu. Oh iya, berarti untuk sahabat Bintang Kencana nggak perlu khawatir ya.
Jadi tidak harus berapa bulan, misalnya mungkin setahun atau 6 bulan sebelum menikah, tidak harus seperti itu. Tapi kalau idealnya memang 3 bulan. 3 bulan sebelumnya. Begitu Alangkah ya. indahnya. Iya betul. Jadi ada tujuannya nih, 3 bulan sebelum menikah ini ada tujuannya. Ada tujuan. Iya, Gimana? seperti apa Ibu? Oh ya, Bapak? di mana di cek kesehatan itu kan ada CHB guys kita. Kadar hemoglobin, di mana Iya. kadar hemoglobin itu tidak bisa kita cek hanya 1 bulan sekali, tidak bisa. Ya. Perlu waktu. Nah, begitu kita bulan pertama kita cek lagi di bulan kedua apakah HB-nya masih bisa sudah normal apa belum. Kita cek lagi sampai dengan bulan ketiga. Ya. Nah, kalau sudah di bulan 3 normal, otomatis di 3 bulan itu kita sudah bisa nih untuk menormalkan HB, sehingga konteks terkait dengan pencegahan stunting itu bisa kita cegah dari awal seperti itu. Karena memang stunting itu penyebab utamanya adalah HB, habis itu pola asuh. HB-nya itu tidak normal begitu Iya, maksudnya? HB yang tidak normal seperti itu. Oh iya, oke. Ya, berarti memang sudah ada waktu, atau kalau memang biar idealnya 3 bulan Sebelumnya. Itu idealnya. Idealnya. Di mana untuk mengeceknya itu ya Pak ya? Di mana bisa untuk calon pengantin ini, berarti kan yang perempuan? Apa Iya. kedua-duanya nih? Cewek cowok? Untuk Yang CHB ini itu untuk adalah yang yang perempuan. Memang program memang kita lebih mengarah terkait dengan catin yang wanita. Yang wanita. Di mana kalau laki-laki itu intervensinya itu yang merokok saja. Nah, yang lebih banyak intervensinya ada di wanitanya. Nah, kayak HB, lilat, tinggi badan, berat badan itu semua ada di wanitanya. Nah, untuk pengecekannya yang di luar one stop service itu bisa dilakukan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan di paskesnya dia. Misalkan di puskesmas dia di Tabanan, atau puskesmas dia di wilayah di luar Tabanan, itu bisa seperti itu. Jadi tidak harus, dan mungkin di klinik-klinik yang menyediakan CHB itu bisa seperti itu. Berarti CHB itu kayak berupa apa Pak, ngambil darah atau Iya, stick atau darah. bagaimana? Itu Pak? darah. Pakai stick kan, Pakai stick kayak dong. kita cek gula gitu. Oh, seperti iya. itu. Sama. Berarti nggak perlu khawatir ya Iya, saat bintang betul. Kencana. Jadinya nggak perlu takut gitu harus disuntik, takut jarum suntik nggak harus ya, disuntik harus. yang banyak Tinggal- ambil darah gitu. Iya. Ya. Tinggal ambil Soalnya- darah gampang. Iya, Ya. jadi soalnya kalau memang sudah bicara cek kesehatan tuh kayaknya sudah Ya, betul. udah parno udah duluan Parno gitu duluan, ya. ya, betul Padahal sekali. sebenarnya untuk ngecek kesehatan yang diminta untuk calon pengantin perempuan khususnya itu hanya pakai stick saja. Ya, pakai stick saja. Dan Sama cuman- kayak cek gula darah. Ya cuman seperti itu aja berarti ya, untuk Iya, CHB aja, betul. sisanya Ya. yang tadi lingkar lengan Ya, lingkar atas, lengan. habis itu berat badan dan tinggi badan. Itu kan melalui pengukuran ya yang biasa kita lakukan seperti itu. Oke. Baik Ibu, berarti yang tadi itu yang sudah Ibu dan Iya. Pak Yuda sampaikan terkait yang dari awal itu calon pengantin itu memang sudah dia bisa langsung ya melapor Iya, gitu ya betul. ke Kawil gitu terkait dia sudah mau menikah, dan dia harus juga sebelum itu harus cek kesehatan dulu Iya. ke Betul. fasilitas kesehatan. Nah nanti ini gimana nih teknisnya kalau sudah cek kesehatan, lalu bagaimana dia harus kemana dan di mana didampingi oleh timnya itu dari mana secara jelasnya itu tim Semararate ya? Ya, Tim ya, betul. Semararate itu siapa saja, itu bagaimana nih? Bisa tolong dijelaskan secara detail biar sahabat Bintang Kencana itu lebih paham ya. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Kalau tim Semararate itu adalah tim kita, itu adalah dari OPD terkait di Kabupaten Tabanan, jelas ada dari Kementerian Agama, itu dari Babin Kantibmas, dari Babinsa, itu juga dari tokoh adat yang ada, itu sangat penting, dan juga kader kita yang ada di desa. Jadi mereka akan mendampingi, mengarahkan, dan selalu mendampingi seperti apa yang kita sudah sampaikan tadi. Sehingga masyarakat kita, calon pengantin ini sudah merasa, sudah kita dampingi, sudah kita ayomi, dia tahu kemana dia, langkah apa yang dia akan ambil selanjutnya. Sampai selesai, sampai pada puncak acara, kita selalu hadir di sana. Itu yang ada, yang kita lakukan selama ini. Iya. Berarti nanti kalau untuk pendampingan itu di mana ya Ibu ya Bapak ya?
di rumah calon pengantin apa di mana nih? Jadi Atau fleksibel punya- ya. Fleksibel itu. Fleksibel, ya. Bisa saja di Bisa kantor saja di desa, kantor desa. bisa saja di rumah kaling, bisa saja di rumah langsung di calon pengantin. Oh, begitu. Jadi fleksibel. Iya, iya. Bagaimana keinginan mereka kita layani. Iya, iya, iya. Berarti tidak harus ke kantor desa kah atau kemana, mungkin ke Iya, dinas seperti itu Fleksibel. tidak harus Iya. ya Bu ya. Nggih. Iya. Berarti di mana si calon pengantin itu bersedia untuk didampingi, berarti di sanalah langsung timnya Iya. datang begitu. Timnya datang. Oke, iya. Sangat memudahkan ya untuk Iya. keluarga Tabanan. Berarti Semararate ini memang khusus di Tabanan ya Ibu, atau ada di provinsi yang lain ada program Semararate ini atau bagaimana? Iya, program Semararate ini kan, Kan inovasi program dari Kabupaten program iya, Tabanan. Tabanan. Nah, memang untuk ke provinsi lain itu kan belum ya. Memang ada mungkin program yang mirip ya dengan kita, Cuman pengkemasannya belum aja ada- beda. Ya, Pengkemasannya dan beda. juga belum ada gininya kayak perdanya. Artinya kalau kita kan sudah punya perbuk nih, sudah ada dasarnya. Nah, kalau di kabupaten lain kan belum ada yang punya perbuk seperti itu. Jadi dengan ada perbuk inilah memudahkan kita bergerak, baik itu dari penyuluh keluarga berencana, dari kader TPK dan juga dari lintas sektor lain berkolaborasi dalam mengemas program Semararate ini seperti itu. Karena sudah ada yang memayungi. Jadi kita udah dipayungi oleh perbuk. Iya, 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 nggih. Berarti sudah sangat peduli ya, sudah Iya. sangat care sekali Bupati Tabanan ini terkait pencegahan stunting, berarti Betul, seperti itu, nggih. betul, Sehingga betul. dibuatkanlah peraturan Bupati. Iya. untuk mencegah stunting, biar Iya. semua yang calon pengantin itu sudah Iya. sudah ikut program Iya, Semararate dan program. mendapatkan hadiah reward gitu ya, Rewardnya. berupa Bonus. KK, KTP Iya. Dan Dan akte, akte perkawinan. saat kapan diberikan? Nah, diberikannya begitu selesai upacara. Langsung pada saat itu. Langsung pada saat Bisa itu. ya Bu ya? Iya, Bisa. dalam satu hari itu selesai. Oh gitu. Iya. Meskipun misalnya nanti 1 bulan atau 2 minggu nih baru melapor kayak gitu, Nggak bisa? masalah. Yang penting Selama- datanya lengkap. Ya, jadi teknis pelaksanaannya itu diikuti dan datanya lengkap, bisa diajukan dan langsung pada saat hari H itu diserahkan administrasi kependudukannya seperti itu. Prosesnya adalah dicapil langsung. Kita sudah kolaborasi. Nah, karena memang Semararate adalah program prioritas. Nah, Prioritas. program prioritas yang memang menjadi program utama dari Kabupaten Tabanan, inovasi dari Kabupaten Tabanan. Wah, sangat benar-benar menarik program Semararate betul. ini nggih, yang harus diikuti ya pastinya untuk calon pengantin. Betul. Jadi kalau memang sahabat Bintang Kencana, Semeton Tabanan ada yang mau menikah, merencanakan untuk menikah lagi 3 bulan, lagi 4 bulan, mungkin lagi setahun nggak apa-apa, udah tahu informasi ini pelan-pelan. Nanti datangi Kawil begitu ya Iya, Ibu ya, betul. untuk menanyakan informasi atau kader TPK gitu ya, Iya, di betul, masing-masing kader desa TPK juga di ada masing-masing. ya. Ya, baik Ibu, sudah sangat jelas sekali informasi yang sudah Ibu dan Bapak berikan. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, Betul. alangkah baiknya Ibu mungkin ada closing statement yang Ibu bisa sampaikan kepada sahabat Bintang Kencana, warga Tabanan ya, agar bisa ikut dan menjalankan program Semararate. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Dek. Ya, melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Tabanan, kepada khususnya calon pengantin di Kabupaten Tabanan untuk ikut serta dalam program Semararate yang sangat cantik yang kita kemas dengan apik oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sebagai langkah bijak untuk mempersiapkan keluarga yang harmonis dan berkualitas ke depannya. Nike matur sukseme. Ya, baik sahabat Bintang Kencana, demikianlah tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis dan Pak Yuda. Ya. Untuk kelanjutannya kita akan undang lagi tentunya narasumber-narasumber yang sangat memiliki dedikasi yang tinggi terkait program Bangga Kencana. Dalam acara podcast kita kali ini di podcast Bintang Kencana, bincang-bincang tentang program Bangga Kencana. Baik, terima kasih Ibu. Kita Terima kasih. tutup acara kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Berencana itu keren. Stop stunting.
Jadi program Sumber ini bukan hanya memberikan akte, KTP, pertunangan secara langsung administratif, tapi juga ada yang nilai sebelum kawin melakukan konseling dulu, termasuk siap nikah dan siap hamil. Kalau siap nikah kan Program Semararati adalah program terintegrasi inovatif dari Kabupaten Tabanan yang bertujuan untuk mempermudah dan mengintegrasikan administrasi kependudukan, konseling, pranikah, serta upaya kesehatan keluarga bagi pasangan menikah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2022, Program Semararati merupakan program inovatif layanan kependudukan, khususnya terkait tentang bimbingan dan konseling untuk calon pengantin. Pertama, tim pendamping dan tenaga kesehatan melakukan screening bagi calon pengantin, khususnya yang perempuan, yang meliputi pengecekan lingkar perut, lengan atas, berat badan, tinggi badan, cek HB dan tensi darah, serta beberapa pengarahan untuk kesehatan organ reproduksi dan pencegahan kelahiran bayi stunting. Kedua, bimbingan konseling dari prajuru adat Babin Kamtibmas, Babinsa, dan tim BKB. Ketiga, penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran akta pernikahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan. Penyerahan akta nikah, KK, EKTP untuk program Semararati, program unggulan Bupati Tabanan yang langsung diserahkan oleh Bapak Camat Kediri. Heartbeats fast, colors and promises. How to
Om Swastiastu. Saya Diputu Angta Indrayani. Dan saya Gede Wahyudidharma. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya Bapak Bupati Tabanan, dengan adanya inovasi dan terobosan yang sungguh luar biasa, yaitu program Semara Ratih, di mana program Semara Ratih ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan kami sebagai calon suami istri, serta diberikan screening kesehatan demi mempersiapkan generasi kami ke depannya kehamilan. Selain itu, kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya Bapak Bupati, dalam hal administrasi, sehingga pada pernikahan kami hari ini, kami berdua sudah mendapatkan KTP, akte perkawinan, serta KK yang baru. Bapak Bupati, terima kasih untuk kesempatan Semara Ratih ini. Saya sudah sah menjadi suami istri. Ini buktinya saya mendapatkan KTP sama kartu keluarga sama istri saya. Komang dan Ketut yang titip Semara Ratih ini biar nanti perkawinan ini punya anak minimal 4 lah. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Menyaksikan acara yang sangat sakral, sebagai keluarga yang sakinah. Bapak juga bantu kalau orang Semara kalau acara yang seperti Romeo dan Juliet. Udah dapat KTP. Luar biasa, hari ini kawin langsung dapat KTP. Akte perkawinan. Akte perkawinan semua lengkap. Tidak usah lagi ke kantor. Termasuk kakak. Tidak usah lagi ke kantor bupati, tidak usah. Keren. Tangan dulu. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk anak muda yang baru menikah, mari pertahankan Komang dan Ketut. Pada calon pengantin, kalau bisa nanti untuk mempertahankan suku Bali ini biar punah, sama Komang dan Ketut yang titip Semara Ratih ini biar nanti perkawinan ini punya anak minimal 4 lah. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana. Yang punya capil dan sipil, yang cek data statistik per hari, per minggu, per bulan, suku Bali ini menurun di Tabanan. Tapi pendatangnya naik. Cek, saya tanya kenapa? Cek kakaknya, nama Komang Ketut tidak ada. Cuma Kutu dan Ade. Ini persoalan. Kalau tidak kita yang sekarang menjaga budaya, menjaga kramo, suku, nanti Pak Klian bisa membeli gong, memperada, bale banyak memperada. Nah, ajak ngayah di banyak sengaja. Kalau punya anak 2, 1 kuku meradu, made meradu, ini aja rumah membantu sana, modalnya, dan lain-lain. Betul ya? Nah, itu maksudnya. Orang tua kita dulu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Betul kan? Saya aja saudara 7, nomor 7. Istri saya saudara 5. Kan semua rata-rata itu. Kenapa harus 2? Kan begitu. Ini saya ngomporin ini kok. Biar panas ini. Nanti nanti malam udah gas gitu, gaspol gitu.